Halo guys, tes. Selamat datang pada channel saya kali ini. Kali ini saya akan bahas mengenai kerucut terpancung. Di layar udah saya bikin sebuah kerucut terpancung. Ini sebenarnya gelas sih, gelas ABCD. Jadi gelas ini ibaratnya tuh kerucut yang dipotong potong kerucut kecilnya, sehingga jadi yang kesisa itu bagian bawah. Kalau di sini bagian atas ya, bagian bawah dari kerucut besarnya gitu. Jadi ini gelas ABCD. Misalnya di sini ini kerucut yang di bawah kita kasih nama itu T, titik sudutnya tuh. Jadi sebenarnya TAB itu kerucut besar, TDC itu kerucut kecil. Nah, yang kita mau cari itu kerucut terpancungnya, si ABCD-nya. Cara nyarinya gimana? Isinya kerucut terpancung itu ya isi kerucut besar kurangin isi kerucut kecil. Jadi video kali ini akan bahas tentang gimana cara nyari volume dari kerucut terpancung sama luas permukaan dari kerucut terpancung itu sendiri. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita definisikan dulu variabel-variabel yang dibutuhin apa aja. Ini dari A ke titik apa ya? Ya ke titik E aja deh namanya. Ini titik E, ini titik F. Oke, di sini kita definisiin aja. Ini R besar, jari-jari alas lingkaran, jari-jari alas kerucut besar. Ini R kecil. Terus dari E ke T itu sebenarnya mau saya sebut tinggi. Kita bikinnya di mana ya? Bikin di sini aja deh. Ini sebenarnya T nih, tinggi kerucut besar. Terus ini T2, ini T1. Terus garis pelukis itu dari T ke A, itu S besar tuh. Dari sini kemari itu S besar. Terus dari T ke D sebutnya garis pelukis 1, dari D ke A itu garis pelukis 2. Oke. Nah, waktu pas ngeliat gelas, sebenarnya variabel-variabel yang bisa diketahui ini kalau cuma ngeliat gelas itu cuma sebenarnya R besar, R kecil, T2 sama S2. Oleh karena itu semua variabel-variabel lain tuh kita definisiin dengan variabel-variabel yang udah diketahui dari gelas terpancung, dari gelas itu sendiri. Yaitu cuma boleh pakai R besar, R kecil, T2 sama S2. Hubungan-hubungannya kita tulis dulu ya. T1 plus T2 itu tinggi kerucut besar. Terus apa lagi? S1 plus S2 itu garis kerucut besar S. Nah, karena T1 itu bukan bagian dari gelas, alias nggak kelihatan gitu, yang garis putus-putus itu sebenarnya nggak kelihatan. Jadi gelasnya ABCD doang. Jadi kita definisiin variabel-variabel yang nggak kelihatan itu gitu. Oke. Hubungannya apa? Kita lihat dari kesebangunan dulu sih. Kesebangunannya apa? Lihat segitiga TDF dan TAE. Segitiga TDF itu sebangun sama segitiga TAE. Sebangunnya di mana itu sama-sama segitiga, DF sama AE itu sejajar ya. Jadi dia udah nggak perlu saya buktiin lagi, itu jadi fokus ke kesebangunan. Tapi intinya segitiga TDF itu sebangun segitiga TAE. Karena ada garis sejajar DF itu sejajar sama AE. Oke.
maka R kecil banding R besar itu sama dengan, jangan deh, tulisnya yang lengkap aja. DF banding AE sama dengan TF banding TE. R kecil banding R besar sama dengan T1 per TE. TE itu kan T, ini nih. Nah, T-nya di sini kan nggak terdefinisi sih. Apa ya? Belum bisa bukan bagian dari gelas yang kelihatan gitu kan. Jadi kita definisiin T ini dari yang variabel yang bisa kita cari gitu. Ini dibuka T1 plus T2. Lihat yang ini ya di atas. Terus kita kali silang aja. Dikali masuk. Terus kumpulin yang ada R1. Kita mau menyatakan T1 kan. T1 kan bukan nggak jelas sih. Bukan bagian dari gelas yang ada gitu. T1 itu kan garis sayal ibarat ya, garis putus-putus. Jadi kita nyatakan variabel garis sayal itu dalam variabel yang udah ada. Jadi saya mau nyari T1 dinyatakan dalam T2 dan R. Caranya pindahin semua yang ada T1 ke ruas kiri. Ini karena min jelek, udah garis kali min 1 aja. Kalau T1 semua udah ngumpul di kiri, kita keluarin karena kan kita mau cari dia gitu. Terus T1-nya ya R kali T2 di per R besar min R kecil. Ini si T1. T1-nya kita kotakin dulu. Karena ini menyatakan T1 dalam variabel-variabel si gelas. R, T2, R besar, R kecil itu kan bisa langsung diketahui. T1 kan itu garis sayal. Nah, kita udah nyatain T1. Kita butuh apa lagi ya? Yang belum jelas itu S2 kan udah ada, S1 nih yang nggak jelas. S2 juga ini ya, belum kelihatan nih. Ya bisa sih diukur, tapi saya mau nyatakan dia dalam bentuk R besar, R kecil, sama T2. Cara nyatain S2 gini. Di bawah sini aja. Paste. Ini kan S2. Terus kita buat dari sini nih. Gini. Kita istilahnya kasih nama itu titik apa ya? Ini kan ada T, terus ada E, ada F, ini G aja. Kalau tadi di sini R kecil, terus dari sini kemari R besar, berarti AG ini nih, AG ini bisa dicari. AG ini siapa? AG ini berarti besarnya R besar dikurang R kecil. Si AE kurangin GE. GE-nya kan R kecil gitu. Ini R. Ini R gitu kan. Ini total semua R. Nah, terus apalagi?
yang ini. Ini kan tadi T2. Kita bikin sejajar. Berarti kita bisa nyatakan S2 dalam variabel R dan T2. S2 itu siapa? Tulis di bawah aja ya. Melalui teorema Pitagoras. Pitagoras segitiga ADG. Jangan. Salah nama. AGD. Sudut siku-sikunya saya tulis di tengah. AGD. Ini siku-siku nih. Oke. Hubungannya itu AG kuadrat tambah GD kuadrat itu sama dengan AD kuadrat. Jadi R besar kurang R kecil kuadrat tambah T2 kuadrat sama dengan S2 yang dikuadrat. Berarti S2 itu kita bisa nyatakan dalam bentuk R besar min R kecil kuadrat plus T2 kuadrat. Ini poin penting nih, menyatakan garis pelukis S2 dalam bentuk variabel R dan T. R dan T2 maksudnya. Kita udah nyatain T1, udah nyatain S2. T1 udah, S2 udah, tinggal S1. View. T1, S1 ya, S1 kita bikin di samping aja. S1 itu kan kalau dilihat-lihat kan Pitagoras kan. Akar dari R kuadrat plus T1 kuadrat, karena Pitagoras segitiga DFT. Tulis saja dulu. S1 sama dengan R kuadrat plus T1 kuadrat. Jadi intinya tuh variabel-variabel yang garis putus-putus tuh, yang bukan bagian dalam gelas, itu nyatakan semua dalam variabel-variabel yang ada di gelas. S1 kan garis putus-putus, garis sayang, nyatakan dia dalam variabel yang udah jelas, yaitu R kecil, R besar, atau T2. Atau boleh juga pakai S2 sih. Yang jelas Pitagoras dari R sama T1 itu S1, R-nya biarinin aja. Terus T1-nya apa? T1-nya pakai yang ini. RT2 ini ya. RT2 per R besar min R kecil kuadrat. Ini dari yang buktiin kesebangunan tadi kan. Nah, dari sini udah anggap kayak aljabar biasa, samain penyebut aja. Bawahnya ya pasti R besar min R kecil kuadrat. R kuadrat T2 kuadrat. Sama-sama punya R kuadrat, kita keluarin dia. Jadi R kuadrat per R min R yang dikuadrat dikali R besar min R kecil kuadrat plus T2 kuadrat. Semua yang kuadrat ini bisa keluar ke depan. Ini R per R besar min R kecil akar R min R kuadrat plus T2 kuadrat. Kelihatannya udah finish ya satu ini. Nah, tapi ada bentuk ini nih. Ada si bentuk ini. Ini itu apa sih? Kita lihat yang ini. Sama nih. Yang saya lingkarin merah ini, itu sebenarnya S2. Itu S2 jadinya. Jadi maksudnya gimana? Jadi bisa ditulis lebih pendek. R per R besar min R kecil kali akar semua topi panjang ini dalamnya itu S2.
Jadi kita bisa nyatain S1 dalam variabel S2. Ini penting. Nyatain T1 dalam variabel-variabel gelas, S2 dalam variabel R besar kecil dan T2, nyatain S1 dalam ini, R kecil, R besar sama S2. Oke. Apalagi ya, S1 udah, S2 udah. Oke, bentar. T1 udah, S1 udah, S2. S yang belum sih. Ya, S ya. S itu kan nggak ada garis kerucut. S itu bagian dari kerucut besar. Oke. Kita mulai nyatakan S. Nyatakan S dalam variabel-variabel yang ada dalam gelas. Gambarnya kita copy paste dulu kali. Iya, ini. Terus kita mau nyatakan si S, yaitu ya. S itu siapa? Garis pelukis ini. S itu kan bagian dari kerucut besar. Ya udah tinggal Pitagoras saja, R besar sama T ini, tinggi kerucut besar. S itu R kuadrat plus T kuadrat. Tapi T-nya kita buka. T1 plus T2 kuadrat. T1 itu kan bukan bagian dari gelas kan? Bagian dari garis sayal di sini. Ini garis putus-putusnya nggak ke copy, ya udah nggak apa-apa. Lihat gambar aslinya aja. Nih, ini kan ada putus-putus. T1 itu bagian garis sayal. T1-nya jadi kita buka. Bukanya gimana? Lihat yang nyontek sebelah kiri ini. RT2, R besar min R kecil. Plus T2 kuadrat. Oke. Ini dalamnya samain penyebut dulu lah. Ini R besar min R kecil. R kali T2 plus T2 kali ini kuadrat. Ini RT2, oke. Itu pelan-pelan aja dibuka. Plus RT2 min R kali T2 di per R besar min R kecil kuadrat. Ini kebetulan habis. Ini habis, ini habis. Ini jadi R kuadrat plus RT2 di per R min R kecil kuadrat. Ini sama ini, samain penyebut aja. Nah, karena sama-sama punya R kuadrat, kita faktorin. Gini, ini sama-sama kuadrat, bisa keluar dari akar.
Dan lagi-lagi ketemu ini, akar topi panjang ini, yang bisa kita nyatakan jadi S2 ini. Nih. Ini semua bisa dinyatakan jadi S2. Depannya tetap utuh. Ini S2. Ini kita lagi menyatakan si S ya tadi di atas. S1 udah dinyatakan dalam R kecil sama S2. S besar itu tuh dalam R kecil sama S2 juga. T1 garis saya udah dalam RT2, R dan R. Udah tinggal masuk ke persiapan rumusnya. Apa yang kita mau cari? Yang pertama kita mau cari itu luas permukaan. Luas selimut dulu. Luas selimut untuk gelas. Luas selimut gelas ABCD. Oke. Gambarnya kita copy paste dulu kali ya. Paste. Terus pilih next. Luas selimut untuk gelas ABCD. Luas selimut untuk gelas terpancung artinya. Itu sebenarnya luas selimut besar. Kita enter aja deh. Itu rumusnya LS kerucut besar kerucut apa ya? Kerucut TAB. Iya ya, kerucut TAB. Dikurang luas selimut kerucut yang kecil TDC. Udah. LSTAB, LS kerucut nggak perlu langsung aja kali ya. Luas selimut kerucut kan PRS, P jari-jari garis pelukis. Kerucut TAB itu P dikali R kali S. Luas selimut kerucut TDC itu P dikali R kali garis pelukisnya S1. Sama-sama Pi buka aja, ini R S kurang R kali S1. Buka semua. R, S-nya bongkar. S-nya tadi pakai apa nih? Ini, R besar. Dikurang R, S1-nya R kecil ya. Ini dibuka dulu deh, V. R kuadrat S2 per R besar min R kecil min R kuadrat S2 per R besar min R kecil. Sama-sama punya S2, faktorin aja keluar ke depan. Jadinya R kuadrat min R besar kuadrat min R kecil kuadrat per R besar min R kecil. Nah, ini kebetulan pemfaktoran. Kita kerjain kayak biasa aja. Ini jadinya R besar plus R kecil dikali R besar min R kecil per R besar min R kecil. Ini kebetulan bisa dicoret. Coret, coret. Nah, kita bisa dapat
Pi kali S2 dikali R besar tambah R kecil. Ini luas selimut gelas ABCD. Bagian yang melengkungnya ya. Jadi ini gelas ABCD nih tanpa yang bawah ya, tanpa kerucut kecil bagian bawahnya ya. Lengkungannya gelasnya itu kita bisa cari pakai ini. Oke. Kita bikin bagus dulu, pindahin. Geser. Inilah rumus luas selimut gelas ABCD dalam kurung kerucut terpancung. Pi kali S2 tuh kali R besar plus R besar plus R kecil. Pi kali ini garis miring yang gelasnya dikali R besar plus jari-jari kecilnya. Itu bisa langsung dapat luas yang bagian lengkungnya. Widih. Bagaimana dengan volumenya? Oke, volume kita kerjain di bagian kepisah kali ya. Ini bisa di-save dulu, mungkin di-capture atau gimana nih. Tapi yang penting ininya sih. Ini nih, bagian kotak merah ini. Pi kali S2 Pi kali S2 kali R besar plus R kecil. Udah di-capture. Oke, saya hapus ya. Saya balikin gambarnya ke posisi semula. Ini. Garis hayalnya kita gambar dulu deh. Ini kan putus-putus. Jadi yang putus-putus itu sebenarnya kan nggak ada dari gelas itu. Bagian gelasnya kan kita lihat yang garis nyata aja. Yang ini kan gelasnya, yang bawah itu nggak ada. Oke, kita mau nyari volumenya sekarang. Gimana cara nyari volumenya? Tulis dulu rumus yang kita tahu. Volume gelas ABCD itu volume kerucut terpancung ya. Volume kerucut besar, volume kerucut yang besar TAB dikurang volume kerucut kecil TDC. Rumus volume sendiri itu luas alas kali tinggi bagi 3. Jadi volume kerucut yang besar sepertiga kali Pi kali T kali luas alasnya R kuadrat kurang kerucut kecil nih sepertiga kali Pi tingginya T1 kali R kuadrat. Pi R kuadrat kan itu luas lingkarannya dikali T bagi 3. Kita keluarin aja yang jelas dulu siapa, sepertiga Pi doang. Sisanya itu TR kuadrat min T1 R kuadrat ya. Oke, tadi T-nya siapa? T-nya siapa, T1-nya siapa? T itu siapa sih? T1 dan T2 kan? Kita buka aja kalau gitu. Itu T1 R kuadrat.
Gini ya, kalau T1-nya kita faktorin, terus T1 yang tadi, T1 yang ini, kita ambil comot yang tadi tuh, nyatakan dia dalam variabel-variabel si gelas. Itu tadi kalau nggak salah R kali T2 per R besar min R kecil. Nah, ini kebetulan bisa difaktor. Yang R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Jadinya RT2 kali R besar plus R kecil kali R besar min R kecil diper R besar min R kecil nih. Ini kebetulan bisa dicoret. T2 ini R kuadrat nih. Oke, ini nggak masalah, tapi ini tetap perkalian. Kita proses saja. Ini kalau masuk jadinya R besar R kecil T2 R kuadrat. Ini gini maksudnya. RT2 kali masuk sini jadinya R2 R kecil kuadrat T2 plus T2 R kuadrat. Karena semuanya punya variabel T2, kita bisa keluarin. Sepertiga pi kali T2 jadinya R besar R kecil plus R kecil kuadrat plus R kuadrat. Supaya enak lihatnya urutin aja ya. Alfabet. R kuadrat yang besar duluan, pangkat 2 nih. Terus R besar R kecil plus R kecil kuadrat. Nah, gini kan ngeliatnya lebih enak. Ini volume kerucut terpancung. Volume gelas ABCD. Kerucut terpancung. Gambarnya kayak gimana? Ini. Warnanya merah aja. Ah, ini guys. Ini kita hapus dulu biar gambarnya bagus. Jadi cukup tahu R besar, R kecil, sama T2 aja. Itu kita bisa nyari volume gelasnya. Volume kerucut terpancungnya nih. Yang saya tadi buktiin tulis panjang-panjang itu semua pembuktian rumusnya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada ini, soal yang ditanya gelas gitu, itu kita bisa langsung cari itu. Volumenya berapa, luas permukaannya berapa. Oke, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Jadi kita udah bahas dua, luas selimut volume luas selimut kerucut terpancung. Yang pertama, itu yang kedua volume gelas atau volume kerucut terpancung. Sekian atas penjelasan ini, pembuktian rumusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bye.